Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Made Sriwidiari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung. Hari ini saya akan mempraktikkan supervisi berbasis coaching kegiatan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Puspa dari SMA Negeri 1 Abian Semal. Selamat pagi Ibu Puspa. Selamat pagi Ibu Sri. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat. Masih semangat ya? Masih. Pagi. Ya. Nah, jadi Ibu Puspa terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini berbincang bersama saya. Jadi Ibu Puspa, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi yang pernah saya sampaikan, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu di mapel yang Ibu ajarkan. Nah, di sini kegiatan awalnya adalah pra-observasi Bu. Nah, jadi tujuan dari supervisi ini nanti itu adalah menguatkan kembali, mengembangkan potensi Ibu dalam menyusun pembelajaran dan memastikan pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu efektif untuk anak-anak. Nah, jadi Ibu nanti mungkin saya akan bertanya beberapa hal sama Ibu, mohon izin Ibu nih bertanya beberapa hal, dan saya juga mohon izin Ibu untuk nanti karena Niki supervisi itu untuk observasi di kelas yang Ibu di kelas yang akan Ibu nanti namanya ajarnya di Ibu nih. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Kalau boleh tahu Ibu nanti akan mempersiapkan pembelajaran materi apa di kelas berapa Ibu? Oke, untuk materinya itu nanti tentang adjektif yang akan saya ajarkan di kelas 11J. Jadi bahasa Inggris ya, di bahasa kelas Inggris, 11. Jadi materi tentang adjektif ya, Ya, Ibu. tentang adjektif. Tentang adjektif. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di pertemuan atau pembelajaran nanti di kelas 11 nih, 11J apa Ibu kira-kira? Oke, untuk itu saya mengharapkan itu siswanya dapat mengidentifikasi dan dapat menggunakan adjektif. Entah itu adjektif phrase atau adjektif pronounsnya. Nah, jadi itu tujuan yang ingin Ibu capai. Jadi anak-anak bisa mengidentifikasi dan menggunakan Ibu benar ya, seperti itu. Aplikasikannya. Jadi untuk mencapai tujuan itu, Ibu Ibu merancang strategi apa mungkin? Strategi pembelajaran mungkin atau modul ajar, gitu. Seperti apa Ibu? Ya, untuk strateginya itu yang pertama yang jelas saya buat dulu modul ajar. Setelah itu saya juga merangkai penilaian apa sih yang akan saya nilai di sana, dan saya juga membuat PowerPoint untuk membuat mereka ada gambaran apa sih yang mau dipelajari hari ini. Jadi sudah sangat banyak ya Ibu persiapkan, dan sudah baik sekali kalau saya lihat itu sangat struktur ya yang Ibu siapkan dari modul ajar, media, dan penilaian. Nah, Ibu, saya ingin tahu dari Ibu apakah ada strategi khusus nih yang Ibu siapkan dalam pembelajaran ini nanti di kelas 11D ini? Oke, untuk strategi khususnya itu biasanya di pertengahan pembelajaran itu saya isikan dengan yang namanya mini test. Oh, mini test. Ya, karena adjektif itu kan ada banyak jenisnya, jadi nanti di masing-masing itu akan ada tesnya. Mini test mungkin soalnya 20 yang optionnya tidak sampai E, cuma A dan B saja. Jadi mereka sedikit pilihannya. Oh, sedikit pilihannya. Jadi sangat menarik ya, ada mini kuisnya. Nah, di sini area yang ingin Ibu kembangkan, jadi area pengembangannya baik untuk diri Ibu sendiri atau untuk murid itu apa saja mungkin Ibu? Oke, untuk saya sih ingin untuk mengembangkan yang namanya pedagogik ya. Ini pedagogiknya. Ya, terus untuk siswanya itu sih untuk mengembangkan kognitif mereka dan untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, karena kan bahasa Inggris itu bahasa internasional. Terus juga dapat menerapkan keterampilan sosial mereka. Jadi mereka bisa gunakan adjektif untuk menggambarkan dia cantik dalam bahasa Inggris apa. Jadi kalau dilihat di sini sesuai yang Ibu
bicarakan tadi, yang Ibu ucapkan, jadi area pengembangannya ada untuk diri Ibu juga ya. Jadi ada kompetensi pedagogiknya, terus Ibu bilang juga ini mengembangkan kognitif anak dan keterampilan, terutama keterampilan berbicara bahasa Inggrisnya. Gitu. Dari area pengembangan tadi, terus strategi yang Ibu sudah siapkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang Ibu sudah susun, apa nanti yang menjadi indikator ketercapaian terhadap tujuan pembelajaran, berhasil atau tidak nantinya, itu apa yang menjadi indikator keberhasilannya kira-kira pencapaiannya? Oke, untuk indikatornya itu siswa dapat aktif dalam pembelajaran, di mana nanti di unitas itu ada aturan ketika sudah tahu jawabannya, ajukan tangan tapi jangan sebutkan jawabannya. Jadi itu melatih mereka untuk agar tidak saling mencontek jawaban. Tidak saling mencontek. Jadi indikatornya itu pertama, kalau dari cerita anak itu aktif ya. Jadi anak mau menjawab, mau menjawab. Jadi jangan dulu bilang jawabannya, agar yang lain juga mau berusaha ya. Jadi menantang dirinya untuk menjawab ya. Nah, jadi kapan nih kira-kira akan Ibu terapkan nih pembelajaran ini? Jadi rancangan ini kapan mau diterapin? Gitu. Oke, kebetulan karena jadwal saya di kelas J itu adalah hari Kamis, jadi saya ingin mengambil yaitu hari Kamis di jam ke-4 sampai dengan 6. Itu kan bahasa Inggris 3 JP. 3 JP. Nah baik Bu, itu kan tadi perbincangan kita. Nah saya ingin bertanya sama Ibu, dari perbincangan kita tadi, apa sih yang Ibu dapatkan? Gitu. Jadi bagaimana perasaan Ibu, gimana apa yang Ibu dapatkan dari dialog kita hari ini? Mungkin bisa Ibu coba gambarkan. Oke, perasaannya tuh lega karena ada yang belajar untuk sharing. Jadi ada yang belajar untuk sharing. Terus apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Oke, saya lebih ready dan lebih matang untuk mempersiapkan pembelajaran agar saya tidak ragu nanti di kelas, karena kan ada gambarannya. Oke, jadi ada gambaran, jadi udah lebih siap Ibu ke depannya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan? Untuk sekarang sih belum ada, yang mungkin nanti setelah observasi mungkin ada pertanyaan saya tanyakan kembali. Baik Ibu, karena tidak ada pertanyaan, terima kasih Bu Puspa sudah mau berbagi dengan saya. Nanti di kelas 10J ya, nanti 11J nanti saya akan ikut observasi. Ibu mohon izin observasi, jadi nanti saya akan hubungi Ibu kembali. Silakan Ibu. Untuk hari ini cukup sekian dulu Ibu. Terima kasih banyak atas berbaginya. Mungkin Ibu Dagasnya mulai cara berbagi. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai belajar ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa You need more holiday? Yes. Wait a minute. You just let me study 2 weeks. Just 2 weeks. After that, we do the celebrations our school birthday. It will be the study will be
minggu depan. Do you still remember what we studied in the 3 weeks ago? Adjective phrase. Do you still remember about the tabel based on the adjective phrase? Ada yang masih ingat tentang adjective phrase? Ada yang masih ingat tentang adjective phrase? Itu ada apa aja? Ada yang masih ingat? In the book you can open page 26 based on adjective phrase, based on the tabel. And before we start to the test, let me make a summary that we will learn in the 3 weeks ago to make your memory to refresh. One is very simple. This one. Kita masuk ke mini test to check you still remember or not about this material. This one. Based on your LKS, untuk yang punya LKS yang tidak mungkin bisa lihat di depan. You can see in the whiteboard. The blue board. Okay. Opinions in the text that in the book that's based on the reading, but here I choose opinion. Beautiful, handsome, cute, ugly. Opinion. Cheap, expensive. This one. Opinion. Okay, next one. Next one, color. In here is blue. This one I choose a cute small bag. In here, cute itu termasuk apa? Opinion. Small size. Jadi masih ingat kan aturannya? Masih ingat kan ya? Jangan sampai lupa. Sebelum kalian jawab, jangan dulu kasih tahu temannya jawaban. Misalnya, number 1, A or B. Dan aku amis. Jangan angkat tangan baru jawab A. Habis itu kita cek together your answer is correct or not. Jadi itu kan hitung nilai keaktifan. Oke, jadi ada 20 soal. Jadi kalian punya 20 kesempatan untuk mendapatkan nilai keaktifan. Jadi jangan ketika tahu jawabannya diam, angkat tangan, silakan jawab. Oke, you get the rule. Sudah tahu? Will you enjoy it? Karena kita libur 3 minggu, jadi lumayan untuk menambah nilai keaktifan kalian. Semakin panjang garisnya, semakin bagus nilainya. Jadi semakin bagus pemahaman kalian. Is a woman. Penny is blah 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 woman. Yang pretty yang. Jago. Oke, kita mulai dari in the back. Yang the boy in the back. Ya, jadi pojok dulu. Dari pojok ke sana dekat kamera. Is your answer? B. Okay, your number? 22. Okay, let me check. Yang lain, ini sudah dikunci, jawabannya adalah B. Yang lain, B. Okay, next question. See what's our ring and blah 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 address. Okay, in the prompts. B. Okay, your number? 11. Let me check. You choose B. Another answer? A or B? Your answer is yes. Okay, let me say this one.
the moon. Pisahkan dulu. After that you form old. Old maksudnya apa? Age. Great opinionnya. One American is udah bukan masuk dia bagian mana. After you form this one, you check which one is the first. Mana dari urutan tabel, mana dia masuk pertama. Take this one A, dia bagian sini. Oke, dia bagian kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 baris. Itu masuk include in the one. Oke, untuk mengingat kembali materi tadi 3 minggu yang lalu. Let's continue to the next material that will be based on adjective clause. Yes, this one. Maybe it's a bit difficult, but challenging. Ini emang susah tapi cukup menantang. Karena we have some rules, we have different rules. Kalau di adjective clause itu ada beberapa rule dan sometimes itu sedikit susah. Karena kalian harus tahu, this one, the sentence after the clause is the person or non-person. Setelah kata adjective clause-nya itu person or non-person. That is one. Let me start with the definition. Maybe this one in your book. Adjective clause are also clause that cannot stand alone. Are also called dependent clause. The role is modifying pronouns or noun to complete sentence. Jadi di adjective clause itu tidak bisa hanya berdiri sendiri. Dia membantu kalimat. Makanya adjective clause after the sentence. Adjective clause itu masih selalu setelah sentence. For example, like I say in the text, page 32, our ocean are filled with the items. Itu lengkap. Our ocean is subject, are is modal auxiliary, filled with the items itu adalah complements. After that, we add the adjective clause. Kita masukkan adjective clause that not belong there. Itu maksudnya ada tambahan kalimat setelah adjective clause yang dimana itu tidak berisikan subjek. You do not belong there. Bukan you do not belong there. Tidak ada kata subjek di sana. I am babysitting. Itu tidak masuk ke sana. Itu aturannya. We see a cat with minutes. My mother see
neighbor will report the police. Ya, my neighbor will report to the police. Jadi tidak semua menggunakan whose. Okay, my neighbors will report the police. Jadi tetanggaku akan melapor ke polisi. Jadi as for me here, that's me the manner. Jadi si pembicara tidak ada. My pembicara ada cuma untuk karena kan di sini untuk manner ownership yours, theirs, our, his, her, its. Jadi kepunyaan posesif pronoun my, her, it kalau nggak salah, their, the itu nggak salah. Oke, my neighbors. My neighbors itu kan artinya posesif pronoun, tetangga, punya tetangga saya. Itu jadi owner diambil di bagian second, habis itu first, lagi posisinya. Oke, biar sekedar kalian tahu. If I tell you to make descriptive text, maybe you will be use ChatGPT to make the text. The typing the ChatGPT and make me a descriptive text based on the page. Consists of the 500 word. Make in the 3 paragraphs, include the introduction, descriptions, and conclusion. In 1 minute, your text is done. Jadi kalau kalian gunakan ChatGPT seperti itu, jadi semua pekerjaan kalian easy. Okay, like this one. Take the sentence below into good sentence by using who, and whose. Like this one. The girl is so bad. He reads bad news. The girl is so bad. He reads a bad news. Which one that you will be changed? The girl. This one. This one. Change the sentence below into good sentence by using who, and whose or which. The girl is so bad. He reads a bad news. This girl is reads a bad news. Which, okay. Which is, look at that. Which is non-person. Berarti udah tidak masuk ke sana. Berarti masih terpisah 3. Who and who. Kalian pilih yang mana? Pilih? Oke, tapi cek. Karena kebetulan jawabannya terpisah. Like this one. Jawabannya adalah who.
Selamat siang Ibu Puspa. Selamat siang Bu Sri. Jadi kita ketemu lagi nih Bu Puspa. Iya. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya kembali bersama saya berdiskusi nih. Jadi kita hari ini akan berdiskusi tentang kegiatan pasca observasi kelas. Jadi kan kemarin saya sudah ikut Ibu observasi ya di kelas. Jadi sekarang kita akan berbincang kegiatan pasca observasinya. Nah kali ini Ibu Puspa saya ditemani oleh Bapak Agung Purnama. Jadi perkenalkan ya Bapak Agung Purnama Ibu. Jadi selaku pengajar praktik saya, Bapak Agung. Riki perkenalkan Ibu Puspa. Jadi salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Abian Semal yang kemarin saya observasi di kelas. Ini kita mulai Ibu nih. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan kemarin yang saya ikut observasi. Nah, kita akan melihat, kita akan berdiskusi bagaimana efektivitas pembelajaran Ibu. Jadi kita akan evaluasi bersama-sama. Nah, jadi bagaimana nih perasaan Ibu Puspa selama mengajar di kelas? Jadi kemarin itu gimana perasaannya Bu ketika saya observasi di kelas? Perasaannya jelas tegang ya, karena kan itu kita mengajar yang mati orang lain, bukan siswa. Jadi ya presternya dapat untuk tiganya. Tiganya Bisa gini, ditontonin salah apa tapi bisa di atas itu? bisa. Atau 3 jam itu tegang? Tidak, cuma 10 menit aja untuk situasi aja. Nah, jadi sudah awalnya tegang tapi sudah bisa teratasi gitu. Jadi sangat luar biasa sekali di kemampuan untuk mengendalikan rasa tegangnya ya. Nah, jadi begitu perasaan Ibu. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan pengembangan. Jadi pengembangan yang sebelumnya sudah Ibu rencanakan. Jadi kita kan sudah pernah bertemu di pra observasi. Ibu merencanakan beberapa pengembangan, misalnya kayak pedagogi, keterampilan sosial kalau tidak salah nih waktu itu Ibu kembangkan. Nah, menurut Ibu di pembelajaran Ibu yang kemarin itu sudah pengembangan diri yang mana yang sudah tercapai kalau menurut Ibu sendiri? Oke, yang sudah tercapai itu yang jelas keberhasilan dari segi pengetahuan ya, karena mereka kan di sana ada mini tesnya. Sebelum mini tes kan dikasih materi dulu sedikit, kemudian mereka sekilas tahu. Jadi dari segi pengetahuan dan mereka menjawab mini tes itu banyak, tapi cuma dari segi keterampilannya yang perlu ditingkatkan kembali. Jadi yang Ibu rancang, yang mini tes itu sudah menurut Ibu sudah berjalan dengan baik berarti ya. Jadi anak-anak sudah mulai mau menjawab, tapi ada mungkin beberapa orang yang mungkin keterampilan berbicaranya ya yang perlu ditingkatkan kembali. Nah, Ibu jika di skala 1 sampai 10 kira-kira pembelajaran yang kemarin Ibu terapkan itu ada di angka berapa yang sudah Ibu terapkan? Oke, mungkin sekitar angka 7 di ya, angka 7. 7. Berarti ada nggak keinginan Ibu untuk naik ke angka berikutnya atau mau stuck aja di angka 7 nih? Tidak jelas, tentu harus naik, levelnya harus naik. Nah, jadi harus naik ke angka berapa kira-kira? Mungkin 8 atau 9. Jadi 8 atau 9. Nah, kira-kira untuk Ibu naik ke angka 8 atau 9 itu apa yang akan Ibu lakukan? Jadi upaya apa aja sih biar Ibu tuh nanti pembelajarannya ada di angka 8 atau 9? Mungkin dengan melakukan diskusi kelompok ya, karena biasanya dengan teman sejawat itu mereka lebih aware daripada gurunya, karena kan canggung gitu Ya. mungkin diskusi dengan gurunya. Jadi lebih ke belajar kelompok dengan teman sebaya ya. Jadi biar siswa tuh lebih nyaman mungkin ya dengan teman sebayanya. Nah, lalu ada nggak hal lain yang Ibu akan lakukan? Mungkin tadi Ibu bilang ini mengembangkan keterampilan berbicara anak mungkin yang perlu ditingkatkan. Nah, selain diskusi kelompok ada nggak hal apa lagi yang akan Ibu lakukan? Mungkin memberikan mereka mini games yang dimana itu mengharuskan mereka untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Jadi menggunakan
menggunakan game, jadi sangat kreatif ya. Jadi kebetulan mungkin sekarang banyak sekali ada games-gamesnya, jadi ibu akan menggunakan itu untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak. Kira-kira game apa yang mungkin ibu akan gunakan? Sudah sempat gini nggak apa explore? Sudah sempat explore, mungkin kayak apa namanya, kalau nggak salah word puisi, diberikan instruksi mereka yang harus melakukannya. Oke, jadi seperti puisi itu yang akan ibu terapkan. Nah ibu, untuk apa namanya menerapkan tersebut, kira-kira ibu memerlukan bantuan siapa atau dukungan dari siapa saja agar mau ada orang nggak atau ada pihak tertentu yang mungkin ibu perlu dukungannya agar ibu bisa mencapai di angka 8 atau 9 tadi. Oke, mungkin dengan berdiskusi dengan NGMT ya, ya. atau teman sejawat yang sudah senior, dan mungkin mengikuti Komel atau mungkin mengikuti webinar-webinar yang berhubungan dengan pendidikan, bagaimana untuk istilahnya menangani siswa di kelas. Jadi sangat bagus sekali ya ibu solusinya. Jadi pilihan referensi solusi untuk perbaikannya. Jadi yang pertama ibu melakukan diskusi dengan MGMP tentunya, terus dengan jadi MGMP ini sudah dengan rekan sejawat ya, dengan senior, terus mengikuti kombel, benar ibu ya. Jadi kombel mungkin bisa kombel sekolah ya. Terus yang terakhir ibu mau mengikuti kegiatan di webinar terkait dengan itu. Jadi mungkin lebih mengisi diri juga nih ibu nih. Nah jadi kira-kira kegiatan itu atau perbaikan ini kapan ibu akan lakukan? Mungkin segera mungkin ya, atau mungkin minggu depan ya, karena kan kita hanya punya minggu depan untuk bertemu. Kalau misalnya tidak, itu kan jangka pendeknya. Kalau mungkin jangka panjangnya itu mungkin di tahun ajaran baru di 2025 mungkin ya, karena kan gimana situasinya dulu. Jadi mungkin kalau saya tangkap ibu dari pembicaraan ibu secepatnya, paling cepat tuh berarti minggu depan, jadi sebelum SAS ya berarti ya. Kalau paling lambatnya itu berarti di tahun depan di semester genap ya. Nah, jadi ibu akan diskusikan atau ibu akan mengadakan perbaikan tersebut. Nah ibu, untuk mengadakan perbaikan ini, kita kan ibu udah tahu nih gambaran kedepannya seperti apa. Saya akan melakukan perbaikan seperti apa gitu. Jadi menurut ibu ada nggak tantangan nanti ke depannya gitu, yang hal-hal mungkin yang menjadi tantangan ibu menerapkan hal ini gitu. Ada nggak tantangan mungkin ke depannya? Tantangan udah pasti jelas ya, dari segi siswanya udah pasti. Itu kan dimana penggunaan gadget mereka itu yang perlu dikendalikan. Jadi penggunaan gadget, mungkin itu satu sisi menguntungkan tapi ada negatifnya. Nah jadi penggunaan gadget, kembali lagi seperti ibu bilang, bagaimana ibu akan menghadapi tantangan anak menggunakan gadget ini di pelajaran ibu? Oke, mungkin kan sempat saya bilang tentang kerja kelompok, diskusi kelompok. Jadi nanti ketika diskusi di satu kelompok itu hanya akan menggunakan satu gadget. Sisa gadget yang tidak digunakan itu akan ditaruh di meja guru. Jadi mereka tidak bisa ambil semua mereka. Jadi bukan berarti ibu tidak menggunakan gadget dalam pembelajaran ya, tapi hanya membatasi, mungkin tetap menggunakan gadget satu kelompok satu gadget. Jadi untuk memudahkan mengawasi ya biar anaknya nggak lain-lain mungkin yang di gadgetnya. Nah setelah mendapatkan, ibu kan udah tahu nih kira-kira tantangannya seperti ini nih ke depan. Nah untuk menghadapi tantangan, kira-kira solusi alternatif itu ada nggak untuk menghadapi tantangan tersebut? Kira-kira nanti ke depan kalau tantangan ini terjadi, apa yang akan ibu lakukan? Mungkin apa ya, bisa tantangannya ya. Jadi selain mungkin diskusi kelompok, ada nggak lagi diskusi kelompok satu kelompok satu HP, ada lain nggak, hal lain lagi nggak? Mungkin dengan mungkin akan bawa laptop kayaknya ya, biar bisa kan langsung presentasi, kan kebetulan proyektornya tinggal Ya, aja mungkin itu, jadi mereka tidak harus
nulisannya itu yang misalnya mungkin mereka ibarat anak-anak simpelnya terus tulis lagi mungkin itu lebih simpelnya kita manfaatkan teknologinya. Jadi memanfaatkan teknologi ya. Jadi tidak hanya HP, kalau tadi dibatasi HP-nya, sekarang boleh pakai laptop ya. Jadi pakai laptop dan memanfaatkan LCD yang sudah terpasang di kelas. Jadi sangat kreatif nih Ibu nih. Nah, jadi dari keseluruhan Ibu, jadi dari keseluruhan pembicaraan kita hari ini, kira-kira dari yang sudah Ibu dapat, sudah Ibu capai, hal apa yang perlu ditingkatkan lagi dari proses pembelajaran Ibu, mungkin dari siswanya atau dari Ibunya sendiri atau dari pembelajarannya? Mungkin sepertinya saya perlu lebih menjelaskan secara detail dulu ya bahasa Inggris itu apa, karena kan tidak semua siswa itu familiar. Mungkin saya perlu jelaskan lebih detail lagi ini maksudnya apa. Jadi biar mereka ngerti, saya juga bisa tahu siswanya sampai mana levelnya. Biar nanti siswanya kurang berarti level saya yang harus saya turunkan gitu. Oke, jadi sangat keren sekali. Jadi mengidentifikasi muridnya jadinya. Jadi biar tahu kira-kira di pelajaran bahasa Inggris anak ini di level berapa gitu. Jadi pembelajarannya nanti menyesuaikan dengan level anak-anak. Jadi ini sangat keren sekali. Jadi sesuailah dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Nah, baik Ibu, dari keseluruhan apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini nih? Dari awal sampai akhir ini, hal apa yang Ibu dapatkan? Mungkin dapat diskusi dengan teman sejawat ya, jadi dapat ilmu apa aja sih yang harus disampaikan. Terus dalam kegiatan itu yang penting apa kan bisa berdiskusi gitu. Jadi dapat ilmu baru. Jadi Ibu sendiri yang menggali kemampuan Ibu sendiri ya, jadi mendapatkan jawaban sendiri dari permasalahannya sendiri. Oke, jadi Ibu kalau dari keseluruhan apakah ada yang ditanyakan atau mungkin ada hal yang mau Ibu sampaikan sebelum nanti saya akhiri? Mungkin untuk pertanyaan itu sebelum berjalannya waktu aja, untuk sekarang cukup dapat untuk ilmunya ya, takutnya nanti kelebihan ya. Jadi kita sambil jalan. Oke, nanti mungkin kalau ada kendala-kendala, ada pertanyaan, mungkin ada masukan, nanti kita di hari lain mungkin ya kita diskusikan lagi. Nah, mungkin Ibu kalau tidak ada yang disampaikan mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini. Semoga perbaikan Ibu, jadi proses perbaikannya berjalan lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan Ibu rencanakan. Oke Ibu, untuk hari ini sekian saja dulu. Ibu boleh mengambil acara bebas dan melanjutkan aktivitas ini. Terima kasih Bu Puspa. Terima kasih kembali.